Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Rumah Sakit PKU rahimakumullah, keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk tidak bosan mengalir puji serta syukur Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak nikmat pada kita semua, nikmat yang tak terhingga dan tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya. Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat-nikmat tersebut. Keluarga sehat PKU rahimakumullah, pada kesempatan di sesi ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi yang berhubungan dengan akidah, yaitu yang berhubungan dengan tauhid asma wa sifat. Dan kalau kita bicara tentang akidah, bicara tentang tauhid, tentu cakupannya begitu luas. Dan saking luasnya, semua aspek kehidupan kita ini berhubungan dengan akidah. Puasa Ramadan yang sekarang kita kerjakan juga berhubungan dengan akidah. Buktinya kita lihat dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebelum ada kutiba alaikumusiyam, sebelumnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ini ada hubungan dengan keimanan, berarti berhubungan dengan tauhid. Oleh karena itu, bahasan apapun yang kita temukan dalam fikih, kita akan temukan juga hubungan yang begitu erat dengan bahasan akidah ini. Maka wajar kalau kita ketika membahas bahasan akidah ini, kita akan merasakan begitu eratnya akidah ini dengan semua aspek kehidupan. Nah, tapi untuk memudahkan pembahasan, beberapa ulama kemudian memetakan pembahasan ini menjadi 3 jenis akidah. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini berhubungan dengan bagaimana kita mengagungkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala yang berhubungan dengan asma, berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan nama dan sifat Allah SWT. Nah, ini jelas tidak mungkin kita bisa pahami, tidak bisa kita jalani dengan baik kalau kita tidak bisa memahami kerangkanya, termasuk prinsip-prinsipnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama belajar, paling tidak mengenali beberapa prinsipnya, kemudian beberapa cakupan bahasannya, dan beberapa contoh bahasan yang berhubungan dengan tauhid asma wa sifat ini. Tentu harapannya dengan bahasan ini kita punya panduan, punya pegangan, punya pedoman yang kedepannya kita jadi bisa melihat bahasan-bahasan yang ada dalam syariat ini, bahasan yang ada dalam agama ini, kita lihat ternyata berhubungan erat dengan bahasan tauhid dan bahasan akidah. Nah, ini mukaddimahnya. Kemudian kita sekarang coba masuk ke bahasan tauhid asma wa sifat. Dari namanya, tauhid asma dan sifat. Artinya kita bicara tentang tauhid yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tauhid yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena kita semua ketahui, dan saya yakin ini pengetahuan ini diketahui oleh semua kaum muslimin. Hanya bedanya tingkatnya, tingkat kedalaman pemahaman, tingkat pengetahuannya bisa berbeda-beda. Tapi saya yakin semua tahu bahwa salah satu dari sekian banyak bahasan yang sering kita dengarkan adalah yang berhubungan dengan Asmaul Husna, berhubungan dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita sering mendengar ada yang menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan sederet nama-nama Allah SWT yang begitu banyak, yang kita semua ketahui ini sebagai bagian dari akidah yang kita miliki.
Semakin kita kenal Allah SWT, semakin kita mengenal nama-namanya, semakin kita mengenal sifat-sifatnya, maka sudah pasti akan memberikan pengaruh pada kekuatan akidah yang ada dalam diri kita. Misalnya, ketika kita mengenal bahwa Allah punya nama Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Kata Al-Alim ini tentu tidak bisa dimaknai dengan seperti kalau kita menamakan orang Al-Alim. Kalau kita menamakan orang bahwa orang itu alim. Karena alim untuk Allah SWT jelas beda dengan manusia. Sama dengan Sami' dan Basir, juga tidak mungkin sama hakikatnya. Tulisannya bisa sama. Seperti halnya kalau kita menggunakan huruf Latin dalam bahasa Indonesia, ketika kita mengatakan bahwa Allah Maha Mendengar. Kata mendengar, tulisannya pasti sama. Manusia mendengar, Allah mendengar, pasti sama tulisannya. Ada huruf E, ada M, lalu E, dan seterusnya. Nah, tetapi bukan itu yang jadi bahasan. Yang jadi bahasan adalah bagaimana hakikat nama tersebut. Lalu kita pahami dengan baik, sehingga diyakini dengan benar. Diyakini dengan benar, menjadi keyakinan yang ada dan melekat dalam diri kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya pengetahuan yang di dalamnya ada unsur-unsur yang nanti akan kita coba jelaskan pada paparan selanjutnya. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang tauhid asma dan sifat, artinya kita bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah punya nama, Allah punya sifat. Dan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ini pasti nama-nama dan sifat-sifat yang tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama nama Allah dan sifat Allah dengan nama yang mungkin tulisannya sama atau makna secara harfiahnya sama yang ada pada makhluknya. Seperti misalnya Sami'. Dalam surat Al-Insan kita lihat Allah SWT mensifati manusia Sami'an Basira, disifati Sami' dan Basir, disifati dengan Sami' dan Basir. Tapi Allah juga Sami' dan Basir, tulisannya sama, tapi tidak mungkin hakikatnya sama. Maka inilah perlunya memahami dua bahasan ini. Kan kita lanjutkan dengan pemahaman tentang bagaimana kaidah-kaidah yang terkait, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan bahasa. Dalam tauhid asma wa sifat ada beberapa prinsip yang global, yang umum berkaitan dengan tauhid asma wa sifat ini. Kita akan sebutkan sebagian, paling tidak bisa menjadi panduan bagi diri kita pada saat memahami ada Asmaul Husna yang disebutkan di akhir ayat misalnya. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan tauhid asma wa sifat ini ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, penamaan semua asma atau sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa berdasarkan dalil. Dalilnya bisa Quran, bisa sunnah. Biasanya kalau bahasa kita Quran dan atau sunnah. Karena bisa Quran dan sunnah, atau bisa Quran tanpa sunnah, sunnah tanpa Quran. Kenapa kok harus pakai Quran dan sunnah? Apa tidak bisa kalau dalam ilmu fikih ada namanya qiyas, dianalogkan? Sementara dalam tauhid apa nggak bisa? Dalam tauhid asma wa sifat apa tidak bisa kita kiaskan? Nah, untuk tauhid asma wa sifat tidak bisa kita kiaskan. Kalau pada fikih kita bisa. Misalnya begini. Sekarang kita punya persoalan yang sekarang, wabah yang sekarang ini sedang terjadi, wabah COVID-19 ini. Tapi kemudian kita juga pernah dapati ada wabah yang pernah terjadi di masa lalu. Ada Ta'un Amwas yang terjadi tahun sekitar 17 atau 18 Hijriah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ada Ta'un berikutnya yang terjadi di Irak. Kemudian ada Ta'un berikutnya yang terjadi. Nah, kemudian orang di zaman sekarang mencoba melihat pada masa lalu seperti apa. Kemudian mencoba melihat hubungannya, melihat kesamaannya, melihat perbedaannya. Nah, yang seperti ini bisa. Kenapa pada Allah SWT tidak bisa? Nah, ini rahasia. Karena pada saat kita hendak mensifati Allah dengan nama atau dengan sifat, itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Karena pada saat kita akan menamakan Allah SWT, mensifati Allah SWT,
Seperti halnya kalau kita akan menamai sesuatu, mensifati sesuatu, hal itu hanya bisa dilakukan dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, pernah melihat langsung. Pernah melihat langsung benda atau sesuatu yang akan diberi nama atau diberi sifat. Pernah melihat langsung. Misalnya begini, bagi yang pernah ke Mekah, baik haji maupun umroh, lalu melihat Ka'bah, kemudian mencoba untuk menceritakan pada orang, Ka'bah yang saya pernah lihat itu besarnya, tingginya, kemudian suasananya, lalu diceritakan. Yang pernah melihat bisa menceritakan itu, tapi yang tidak pernah melihat tidak mungkin bisa melihat, tidak mungkin bisa menceritakan itu, tidak mungkin bisa mensifati itu. Karena apa? Karena ini sesuatu yang luar. Dari mana bisa? Tidak mungkin, karena belum pernah ke Mekah. Tapi ada alternatif kedua untuk Mekah, yaitu apa? Kita pernah mendapatinya dari sumber yang kedua, ada yang sejenis, yang seperti itu. Maka kita sudah bisa membayangkan. Ini cara kedua. Atau cara ketiga, mendengar cerita dari orang yang pernah ke sana. Kalau sekarang ada media. Nah, ketiga-tiganya pada Allah SWT. Cara pertama melihat Allah SWT langsung belum pernah dan tidak bisa sekarang ini. Tidak mungkin dan tidak ada di antara umat Nabi Muhammad SAW ini yang pernah melihat Allah. Atau yang kedua, pernah melihat yang seperti Allah, juga tidak ada. Kalau sekarang ada kejadian, misalnya begini, ada kejadian, ada pasien positif bahwa dia terjangkit virus COVID-19. Kemudian dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah. Dibawa menggunakan ambulan. Ambulannya berwarna putih. Kemudian, nah, ketika mendengar cerita itu, kita yang tidak pernah melihat langsung, tapi karena kita sudah pernah berkunjung ke rumah sakit PKU, pernah melihat mobil ambulan, pernah melihat mobil berwarna putih, pernah yang lain, kita sudah bisa membayangkan kalau seandainya bagi yang pernah berkunjung ke rumah sakit PKU, ketika masuk ke sana, melihat langsung pintu masuknya. Ini jelas masuknya dari Jalan Ahmad Dahlan, bukan dari Jalan Bayangkara. Nah, begitu diceritakan mobilnya membawa pasien, kemudian masuk lewat pintu masuk, langsung sudah bisa dibayangkan, oh, masuknya pasti lewat Jalan Ahmad Dahlan. Karena memang pintunya di situ. Sebab apa? Sebab kalimatnya menggunakan mobil ambulan. Kalau mobil ambulan berarti, sudah bisa bayangkan, masuk lewat Jalan PKU, kemudian bergerak dari, setelah masuk, berarti arahnya dari selatan masuk ke utara. Kemudian pasien langsung dibawa ke UGD atau IGD. Ketika dibawa ke situ, sudah bisa dibayangkan juga, IGD sebelah sana, kemudian berarti kira-kira mobilnya akan mengambil posisi. Ketika disebutkan ambulan, kita semua pernah lihat ambulan. Disebutkan warna putih, kita semua pernah lihat warna putih. Nah, ketika kita akan menerapkan ini pada Allah SWT, kita nggak bisa. Pada makhluk kita bisa. Orang boleh cerita, saya pernah pergi ke negara X, kemudian saya pernah naik, saya pernah. Ketika diceritakan, kita yang belum pernah melihat langsung sudah bisa membayangkan, paling tidak mendekati. Tetapi karena Allah SWT Allah betul-betul satu-satunya zat yang tidak ada yang seperti Allah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Maka cara pertama tidak mungkin karena memang tidak pernah lihat Allah. Cara kedua juga tidak mungkin karena tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang memungkinkan yang ketiga adalah mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya. Dalam Islam, sumber ilmu yang bisa dipercayai
bentuknya, wujudnya diantaranya adalah Quran, kemudian Sunnah. Kalau untuk masalah gaib cuma dua ini. Kalau selain masalah gaib, sumber ilmu yang lain ada. Misalnya kalau berhubungan dengan observasi, penelitian, kajian, kita bisa melakukan dari sumber selain Quran dan Sunnah. Tetapi untuk yang gaib tidak mungkin kecuali dari dua ini, Quran atau Sunnah. Maka dari situ kita bisa pahami, kita hanya bisa menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jal hanya dengan cara kita melihat Al-Quran dan melihat Sunnah. Dari situ kita bisa tahu. Maka kita bisa menetapkan bahwa Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan sederet nama yang masuk dalam Asmaul Husna. Kita bisa mengatakan itu, dan kita berani mengatakan dan meyakini itu karena apa? Ada di Quran dan atau di hadis. Karena memang sumbernya cuma itu. Kita tidak punya sumber yang lain. Quran dan hadis. Itu pun tidak boleh menggunakan hadis. Tidak boleh menggunakan hadis dhaif, dhaif jiddan, batil, mungkar, la aslalahu, apalagi hadis maudhu, hadis palsu. Ya, 2 hari yang lalu pada malam Jumat dan atau sebelumnya ada yang beredar atau tersebar di media sosial terkait dengan peristiwa yang akan terjadi di pertengahan Ramadan. Pada malam Jumat akan terjadi suara yang memekakkan telinga, suara yang kerasnya luar biasa. Kemudian siapa yang mendapati suasana seperti itu, maka setelah sholat subuh disarankan untuk masuk ke dalam rumah, tutup semua pintu, tutup semua celah, karena suara itu bisa membangunkan orang yang tidur, membuat duduk orang yang berdiri, membuat wanita-wanita yang dalam pingitannya yang belum nikah bertebaran keluar, karena betul-betul peristiwa yang sangat menakutkan. Dan ini dihubungkan dengan peristiwa tanda kiamat. Nah, tapi persoalannya satu, sebelum masuk ke mana-mana, yaitu apa? Hadisnya tidak sahih. Jadi tidak perlu kita membuat ulasan, analisa yang panjang lebar. Karena apa? Hadisnya oleh sebagian ulama bahkan dikatakan hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu, yang semua ulama sepakat tanpa kecuali. Semua ulama sepakat bahwa untuk bahasan akidah, hadis dhaif jiddan, hadis maudhu tidak mungkin dijadikan dalil, tidak mungkin dijadikan dasar. Mau akidahnya berhubungan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, semua sama, semuanya sama. Jadi tidak mungkin dijadikan dasar. Dalam ibadah saja itu nggak mungkin. Dalam ibadah, kalaupun ada yang mengatakan boleh menggunakan hadis lemah dalam keutamaan amal, semua sepakat. Yang membolehkan itu pun mereka tetap mengatakan tidak boleh menggunakan hadis palsu. Tidak boleh menggunakan hadis palsu dalam keutamaan amal bagi yang membolehkan. Karena kalau sudah hadis palsu atau dhaif jiddan, ini derajatnya terlalu lemah dan sulit untuk diangkat sampai pada kita mengklaim bahwa ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sekaligus untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa penetapannya hanya bisa bersumber dari Quran, kemudian hadis pun sumbernya cuma hadis yang sahih. Hadis dhaif yang sampai pada hadis batil, hadis la aslalahu, nggak ada asalnya, hadis dhaif jiddan, atau hadis maudhu, palsu, yang tentunya sebenarnya aslinya kalau hadis palsu ya bukan hadis, namanya juga palsu. Nah, tetapi ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa bahasan akidah tidak mungkin kita merujuk kepada hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hadisnya sahih atau paling tidak hasan, itu bisa. Kita bisa jadikan dasar untuk bahasan. Nah,
Oleh karena itu, setiap nama, setiap sifat Allah SWT yang kita akan tetapkan harus bersumber dari Quran, bersumber dari Sunnah. Bolehkah kita mereka berimajinasi? Tidak boleh. Artinya berimajinasi, lalu kemudian kita mencoba untuk mensifati Allah dengan sifat tertentu, menamai Allah dengan nama tertentu. Tidak mungkin dan tidak boleh kita mensifati itu. Karena apa? Karena dasarnya harus jelas Quran dan Sunnah. Misalnya, maaf, kita mengatakan dengan kalimat mungkin Tuhan mulai bosan. Bolehkah kita mengatakan bahwa mungkin Tuhan mulai bosan? Nah, sementara pertanyaannya, apa dasar Quran? Apa dasar hadisnya? Nah, ini berat kalau kita dikejar apa dasarnya dari Quran dan hadis. Kalau saya mensifati manusia, saya berani mengatakan itu. Mungkin beliau ini sudah mulai bosan, ketemu masalah-masalah yang berulang-ulang, masalah yang sama, dikeluhkan lagi dan seterusnya. Tapi ketika kita mensifati Allah, berat kita untuk mengatakan bahwa mungkin Allah seperti ini. Sementara sekali lagi, kita belum pernah ketemu Allah, belum pernah lihat Allah, dan belum pernah melihat yang seperti Allah SWT. Dari mana kita bisa mengatakan itu? Maka jelas sumbernya hanya cuma bisa Quran dan atau hadis. Bisa dua-duanya atau bisa salah satu. Nah, kalau ini sudah bisa dipahami, maka ini akan menjadi pedoman bahwa ketika kita mensifati dan menamakan Allah SWT dengan apapun, silahkan. Yang penting cuma satu aja, ada sumbernya, ada rujukan. Kita boleh mengatakan bahwa Allah maha ini, maha itu, apa saja, silahkan. Dan kita bisa membuktikan, nih nas Qur'annya, nih hadisnya. Nah, kemudian yang terakhir, semua nama dan sifat Allah SWT, termasuk yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, pada saat kita memahami nama-nama Allah SWT yang ada dan sumbernya di Quran dan Sunnah tadi, setelah kita pahami ada di Quran, ada di Sunnah, kita harus meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat ini tidak mungkin sama dengan nama dan sifat makhluknya. Kalau penulisannya sama bisa, tetapi hakikatnya tidak mungkin sama. Contohnya tadi Al-Alim, Allah maha mengetahui, artinya Allah punya ilmu. Dan kita juga boleh mengatakan Bapak itu punya ilmu, beliau punya ilmu, ibu ini punya ilmu. Tapi apa bedanya? Tentu banyak perbedaannya. Kalau kita mencari ilmu Allah ini ilmu yang tidak ada batasnya. Kemudian ilmu Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan. Jadi tadi ilmunya tak terbatas, tidak didahului dengan ketidaktahuan. Kalau kita ini punya ilmu dengan cara apa? Diberitahu dulu, belajar dulu, baru tahu. Tapi Allah SWT tidak melalui proses itu. Jadi nggak ada ceritanya Allah belajar, nah sekarang jadi pintar, bisa. Itu nggak ada. Kalau manusia, iya. Dan tidak mungkin kita mensifati Allah dengan cara seperti itu. Kalau makhluk, iya. Seperti kita ini. Kemudian, kita ini kalau sudah punya ilmu, kita punya kelemahan berikutnya adalah kita mengalami lupa. Nah, sementara Allah SWT tidak pernah lupa. Tidak pernah ada kejadian Allah lupa. Tidak pernah ada kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala lupa. Entah lupa itu sebagian, lupa keseluruhan, atau mungkin lupa yang mempengaruhi pemahaman secara keseluruhan sesuatu. Jadi salah pemahaman. Kalau kita ini pernah belajar dan lupa, kita nggak usah jauh-jauh. Bagi yang sekarang ini sudah kuliah, coba lihat ketika waktu SMA pernah belajar banyak masalah, banyak bahasa. Lalu dicek, sekarang sudah banyak yang lupa. Untuk pelajaran SMP, sudah banyak yang lupa. Padahal baru berapa tahun. Ada yang belum sampai 10 tahun, sudah banyak yang lupa. Apalagi, maaf, kalau Bapak Ibu yang sudah tidak melanjutkan studi dan sekarang banyak aktivitas yang lain. Kalau ditanya pelajaran-pelajaran waktu di SMA, banyak yang sudah lupa. Yang pernah belajar matematika, ada yang pernah belajar sin cos tan, sinus kosinus tangan. Pernah belajar, dan kalau ditanya sekarang, sebagian besar akan mengatakan lupa. Pokoknya pernah belajar itu, ya, sinus kosinus tangan. Tapi suruh ngitung lagi, banyak yang nggak bisa. Itu baru sebagian kecil. Kalau mau dites, habis-habisan.
Nah, ilmu Allah tidak pernah. Nah, kemudian yang luar biasanya, ilmu Allah itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi, untuk sesuatu yang kalau dilihat sekarang, sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, sedang terjadi sekarang, dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan ilmu Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi. Tidak terjadi seandainya terjadi. Maksudnya begini, pada detik ini yang kita menyimak kajian ini, seandainya kajian ini tidak terjadi, tidak terlaksana, kita merencanakan tapi tidak terlaksana, lalu terus, nah kalau tidak terlaksana seperti ini, terus gimana? Dan Allah tahu seandainya tidak terjadi, saya akan berada di mana, Bapak Ibu sekalian akan berada di mana, bersama siapa, sedang apa, dan seterusnya. Allah tahu seandainya tidak terjadi. Ada seandainya kajian ini tidak terjadi. Jadi ini ilmu yang luar biasa. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, kemudian mereka minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Dan mereka bersumpah, berjanji, seandainya mereka diberi kesempatan kembali ke dunia, mereka akan beramal dengan amal soleh yang tidak mereka lakukan dulu ketika di dunia. Apa jawabnya Allah SWT? Allah menjawab, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka pasti akan mengulang lagi. Ada kejadian? Nggak ada. Nggak ada kejadian pada hari kiamat nanti orang sudah masuk neraka, terus minta pada Allah dan bersumpah. Kalau perlu sumpahnya 100 kali, minta pada Allah supaya dikembalikan ke dunia dan akan menjadi orang soleh, beriman, bertakwa, dan semua hidupnya hanya untuk beribadah. Allah akan menyatakan dengan tegas di ayat Quran, seandainya dikembalikan, pasti mereka akan mengulang kembali. Nah itu pasti. Dan kejadiannya nggak ada, Allah tahu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa bagaimana kita memahami kita semua sifat. Bagian paling akhir, setiap nama yang ada pada Asmaul Husna itu pasti mengandung sifat. Jadi ketika kita mengatakan Ar-Rahman, artinya Allah punya sifat kasih sayang. Yang kasih sayangnya ini, nah ini sifat ini selalu melekat pada nama. Maka sudah pasti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya lebih banyak daripada Asmaul Husna. Kenapa? Karena yang pertama, semua nama pasti ada sifatnya. Kalau seandainya Asmaul Husna ada 50, berarti sifatnya ada 50. Kalau Asmaul Husna ada 90, berarti sifatnya ada 90. Kalau Asmaul Husna ada 99, berarti sifatnya ada 99. Asmaul Husna ada 100, sifatnya berarti 100. Itu yang pertama. Ditambah yang kedua, bahwa ada sifat Allah SWT yang tidak ada namanya. Contohnya, coba lihat di surat Al-Baqarah 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum itu masuk Asmaul Husna. Dan ada sifatnya kan, berarti kehidupan Allah, kehidupan yang sempurna. Tapi kemudian coba lihat lanjutannya, sifatnya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengalami sinah dan tidak mengalami naum. Apa itu sinah? Sinah itu ngantuk. Sebagian ulama mengatakan sinatun itu adalah ngantuk di tahap awal. Jadi gini, pas kita lagi duduk, misalnya menyimak materi, kemudian sambil duduk gini lama-kelamaan, kemudian senderan, terus kemudian tambah miring, lalu mulai ngantuk, dan pada saat ngantuk di tahap awal, seliut itu cuma sebentar ngantuknya, nah itu namanya sinah. Nah, Allah SWT tidak pernah mengalami itu. Sementara kita, jangankan cuma ngantuk yang seperti itu, ngantuk yang lebih parah dari itu, berapa kali. Ada yang duduk sampai diajak ngobrol itu nggak nyambung, udah nggak dengar. Karena apa? Sudah masuk tahap berikutnya. Ada sebagian ulama mengatakan dalam bahasa Arab itu ada ngantuk itu 6 level sampai tidur. Ada yang masih begitu. Ada yang sampai sebagian ulama mengatakan kalau misalnya pegang bolpoin ngantuk, begitu bolpoinnya jatuh langsung bergerak. Nah itu masih tahap awal. Tapi ada yang tahap berikutnya, begitu ngantuk dan jatuh bolpoinnya nggak bergerak. Ini berarti sudah masuk level berikutnya. Ada lagi yang berikutnya, ada yang
pakai ngorok lah, dan seterusnya. Ini semuanya nggak ada pada Allah SWT. Pertanyaannya, ada nggak Asmaul Husna untuk itu? Tidak ada. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Apa Asmaul Husnanya? Nggak ada. Tapi jelas sifatnya bahwa Allah itu tidak pernah mengalami ngantuk, tidak pernah tidur. Itu bukan cuma sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan 1 tahun 2 tahun, bukan 1 abad 2 abad, ribuan tahun, jutaan tahun Allah tidak pernah mengalami ngantuk, apalagi tidur. Kita ini nggak tidur sehari, udah rasanya udah gak karuan. Hari 24 jam melek terus, nggak ngantuk belas, nggak tidur. Badan kan sudah gak karuan, pegalnya luar biasa. Coba naikkan sampai 2 hari, udah tambah, bisa sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini punya sifat hidup, tetapi kehidupan kita berbeda dengan kehidupan Allah SWT. Nah, itu beberapa ulasan berhubungan dengan tauhid asma wa sifat yang mudah-mudahan beberapa ulasan ini paling tidak selain memberikan pondasi, memberikan penjelasan kepada kita bagaimana tauhid asma wa sifat dipahami, sekaligus juga bisa mendapatkan penjelasan bagaimana contoh-contoh penerapan bahasan ini dalam contoh-contoh yang lebih sederhana. Nah, keluarga sehat PKU rahimakumullah, kita tentu berharap bahwa kalau seandainya Allah berikan ujian kepada kita dengan sakit, Allah berikan ujian pada kita dengan beberapa ujian yang berhubungan dengan kesehatan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang Allah firmankan. Dan kebetulan ayat ini terpampang di bagian depan rumah sakit PKU, dan ini prinsip penting di bagian yang berhubungan dengan sakit, yaitu wa idza maridtu fa huwa yashfi, bahwa yang memberikan sakit juga yang memberikan kesembuhan. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Itu keyakinan yang tidak boleh hilang dalam diri kita. Jadi tidak boleh keyakinan tersebut lepas dan hilang dari diri kita. Kita harus tetap meyakini bahwa hanya Allah yang menyembuhkan. Dokter itu tidak menyembuhkan. Tetapi di waktu yang sama kita juga disyariatkan untuk berobat. Dan contoh-contoh itu bisa kita temukan. Makanya di para ulama ada bahasan yang berhubungan dengan misalnya ahkamul adwiyah, hukum-hukum yang berhubungan dengan obat, hukum-hukum yang berhubungan dengan berobatnya. Ada obatnya, ada yang berobatnya, kemudian bagaimana bentuk-bentuk pengobatan dan seterusnya. Nah, rumah sakit PKU Muhammadiyah menjadi alternatif bagi kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada untuk bisa mendapatkan pelayanan pengobatan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, sekaligus juga bisa mendapatkan pelayanan yang profesional. Dan alhamdulillah kita bisa melihat dari waktu ke waktu ada upaya untuk terus berbenah, meningkatkan pelayanan, meningkatkan fasilitas, sehingga pasien atau siapapun yang berkunjung bisa merasakan sentuhan-sentuhan yang lebih dekat pada tuntunan syariat, dan yang kedua profesional. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik pada kita semua untuk bisa terus beraktivitas dan beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita berharap juga mudah-mudahan kalau Allah berikan ujian sakit atau ujian kondisi yang memaksa kita harus berobat, kita juga berobatnya dalam bingkai dan rambu-rambu yang sesuai dengan tuntunan syariat. Demikian keluarga sehat PKU rahimakumullah. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.